Ibu, kita mau mulai protokol kanker. Kalau Bapak Ibu kena kanker, konsul sama saya tenangin, Bu. Tenang Bapak Ibu, nggak perlu buru-buru, nggak perlu khawatir, tidak perlu buru-buru, tenang aja. Ya, nggak perlu deg-degan, aduh khawatir gimana ini, gimana. Nggak perlu khawatir, Bu. Mau menyebar kemana kankernya, emang gue pikirin, tenang. Oke, pakai protokol kanker. Ada nanti, terakhir, sabar. Protokol kanker itu 1 tahun dijalankan. Kalau ibu nggak sabaran, mending nggak usah masuk, Bu. Mau yang cepet kan? Kalau mau yang cepet, sama tukang obat sana dikasih kemoterapi yang nggak jelas. Oke, jadi Bapak Ibu yang kena kanker datang ke sini, sabar, tenang, sabar. Nggak perlu buru-buru, ke susu-susu, di ujuk-ujuk suruh beli kemo. Tenang. Oke? Nanti saya akan jelaskan proses terjadinya kanker, pertama awal. Kemudian saya akan jelaskan tes kanker apa. Yang kedua, oke? Yang ketiga saya akan jelaskan apa itu kemoterapi. Bapak Ibu nggak tahu kemoterapi apa kan? Nah, saya jelaskan kemoterapi itu apa. Bapak Ibu jadi paham, oh kemoterapi itu begini. Oke? Yang terakhir, bab keempat itu protokol kanker. Kita mulai. Definisi kanker. Definisi kanker. Apa definisi kanker? Arti kanker itu versi Dokter Awet Muda apa? Kanker adalah adaptasi tubuh karena tubuh Bapak Ibu kebanyakan racun. Sudah? Gampang kan? Ngapalinnya gampang kan? Dokter Awet Muda menjelaskan gampang. Sel normal kita, Bapak Ibu banyak masukin racun. Kalau banyak masukin racun, selnya bisa mati. Selnya mati, selnya busuk, infeksi, bikin Bapak Ibu meninggal. Sel ini dimasukin racun banyak, tidak mau mati. Selnya beradaptasi menjadi sel fermentasi, sel kanker. Supaya apa? Supaya menyelamatkan Bapak Ibu. Karena kalau dia tidak berubah diri jadi sel kanker, selnya mati kan? Selnya mati, busuk, bikin infeksi, Bapak Ibu bisa meninggal kan? Nah, sel ini kebanyakan racun tidak mau mati. Selnya beradaptasi supaya tidak mati menjadi sel kanker atau fermentasi. Supaya apa nih? Jadi sel kanker. Supaya Bapak Ibu hidup. Jadi Bapak Ibu yang kena kanker jangan sedih gundah gulana ya. Ya, jangan sedih gundah gulana. Bapak Ibu itu dapat kesempatan kedua untuk hidup dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, penyebab kanker itu ada 4. 1, yang paling banyak racun. Yang paling banyak penyebab kanker itu 40% ke atas racun atau lingkungan. Racun lah aliasnya. Yang kedua, 20% ke atas itu kegemukan. Yang ketiga, penyebab kanker. Yang ketiga, infeksi. Jadi kalau Bapak Ibu infeksi, ada kankernya biasanya. Infeksi menahun biasanya. Kegemukan juga ya. Kalau Bapak Ibu gemuk, siap-siap kena kanker. Ya. Yang terakhir, 5-10% genetik. Apa nih genetik? Bawaan dari lahir. Genetik. 5-10%. Ya. Bapak Ibu, genetik ini paling buncit. Paling terakhir 5-10%. Kalaupun Bapak Ibu punya genetik penyebab kanker, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Kenapa dok nggak perlu khawatir? Kan ini nggak bisa diobatin. Oh tenang Bu. Ada ilmu kedokteran, ilmu ilmiah namanya nutrigenomik. Nutrigenomik. Apa itu nutrigenomik Pak Dokter? Nutrisi yang bisa mempengaruhi gen. Jadi walaupun Bapak Ibu kena ada gen penyebab kanker, misalnya gen apa? Misalnya untuk perempuan ya, itu gen BRCA.
BRAC, BRAC. Itu kalau gen BRAC ibu-ibu ini mutasi, itu bisa menyebabkan kanker payudara. Yaitu gen BRAC. Itu ada di Angelina Jolie. Bapak Ibu tahu Angelina Jolie? Nah, dia itu ada gen BRAC keturunan dari emaknya. Keturunan dari emaknya, tapi bukan gen BRAC yang bahaya. Gen BRAC-nya mutasi sehingga bisa menyebabkan kanker payudara. Oke? Sekarang saya mau menjelaskan Bapak Ibu lebih detail proses terjadinya kanker. Oke? Lebih detail. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sel manusia. Dalam sel manusia isinya banyak, tapi yang Bapak Ibu mesti hafalkan hanya 2 aja. Yang pertama ini namanya reseptor insulin. Reseptor insulin tugasnya ngapain? Masukin gula ke dalam sel. Reseptor insulin ini jadi seperti pintu gula ya. Jadi kalau ada insulin nempel di sini, gula masuk ke dalam sel. Oke? Ini adalah pintunya gula masuk ke dalam sel lah. Orang awam ngomongnya begitu ya, orang awam. Oke? Yang kedua, namanya mitokondria. Mitokondria ini fungsinya apa? Dalam sel. Fungsi mitokondria adalah bikin tenaga. Oke? Jadi, dari mana tenaganya? Dari gula tadi yang masuk, 1 molekul, ditambah 1 molekul oksigen. Jadi, 1 gula, tambah 1 oksigen, keluarlah 38 tenaga. Keluar 38 tenaga. Tenaga ini buat apa? Buat jantung berdetak ini perlu tenaga. Dari mana tenaganya? Dari dalam mitokondria dalam sel yang produksi tenaga. Saya ngomong ini, tenaga dari mana? Dari mitokondria di dalam sel bikin tenaga. Tangan saya gerak-gerak, tenaga dari mana? Dari mitokondria di dalam sel bikin tenaga. Dari mana tenaganya? Dari gula sama oksigen. Keluarlah 38 tenaga. Sudah, gampang kan? Menghafal di dokter awet muda gampang. Tadi ingat penyebab utama kanker apa? Racun. Ya. Kalau Bapak Ibu masukin racun ke dalam tubuhnya, ini mitokondria rusak duluan. Rusak duluan mitokondria, hilang 1. Besok masukin racun lagi, hilang 2. Besoknya masukin racun lagi, mitokondrianya mati. 1 lagi, tinggal 2. Besok masukin racun lagi, tinggal 1 mitokondrianya. Besok masukin racun lagi, mitokondria hilang semua. Hilang semua mitokondria, sel ini mati, selnya busuk, bikin infeksi, Bapak Ibu bisa meninggal. Itu, ya. Nah, tinggal 1 begini mitokondria, kan hilang 1, hilang 2, hilang 3, hilang 4. Tinggal 1 mitokondria, sel ini tidak mau mati. Sel ini mesti beradaptasi supaya Bapak Ibu tidak meninggal kena infeksi. Jadi sel ini harus beradaptasi karena kebanyakan racun kan, bikin mati mitokondria kan. Cara beradaptasinya gimana? Cara beradaptasinya, semua pintu ditutup. Pintu oksigen ditutup, pintu antioksidan ditutup. Di dalam sel ada proses pembentukan antioksidan. Dimatiin prosesnya, tidak ada proses apapun. Ya. Jadi sel baru ini, Bapak Ibu, sel baru ini makannya cuma gula aja. Sel baru ini makannya cuma gula. Kenapa? Karena pintu gula cuma yang dibuka pintu gula. Pintu oksigen ditutup. Jadi metabolismenya, mitokondria ini menghasilkan tenaga nggak pakai oksigen. Kenapa nggak pakai oksigen? Ditutup pintunya. Supaya racun nggak bisa masuk. Oke? Jadi sel ini makannya cuma gula. Cuma gula aja buat menghasilkan tenaga. Kalau sel ini makannya cuma gula aja buat menghasilkan tenaga, tenaganya cuma 2. Tenaganya cuma 2 tenaga.
Satu gula masuk ke mitokondria, bikin tenaga, yang keluar cuma 2 tenaga. Bapak Ibu bandingkan ya, ini sel setelahnya, yang ini sel sebelumnya. Sel sebelumnya, satu gula tambah 1 oksigen menghasilkan 38 tenaga. Sel baru yang beradaptasi menghasilkan 2 tenaga. Artinya apa? Selnya sama kan? Ini sel beradaptasi kan? Tapi keluar tenaganya 19 kali tidak efisien menghasilkan tenaga. Akibatnya apa? Ini sel kurang tenaga kan? Karena orangnya masih ngomong kan? Jantungnya masih berdetak kan? Perlu tenaga kan? Sehingga apa? Sel ini beradaptasi lagi, tambahan 2 adaptasi. Yang pertama, adaptasi yang pertama adalah bagaimana caranya gula tidak habis-habis masuk ke dalam sel buat bikin tenaga. Karena kalau gulanya habis, selnya mati. Ya, jadi bagaimana caranya gula banyak masuk ke dalam sel? Gimana caranya Bapak Ibu? Gampang. Untuk masukin gula banyak ke dalam sel, gampang. Ini pintu gula. Reseptor insulin diperbanyak. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi begini. Nah, ya. Pintu gulanya dibikin banyak. Supaya apa? Supaya gula banyak masuk ke dalam sel buat bikin tenaga. Supaya gula nggak habis-habis. Ya. Ini adalah sel kanker, Bapak Ibu. Ini adalah sel kanker. Makin banyak reseptor insulinnya, makin ganas kankernya. Ya, Bapak Ibu, ini namanya sel kanker. Adaptasi yang pertama ya, memperbanyak reseptor insulin. Adaptasi yang kedua, karena dia cuma 2 menghasilkan tenaga, sehingga dia mesti berlipat ganda minimal 19 kali. Supaya apa? Supaya tenaganya sama sel yang sebelumnya. Jadi ini sel kanker Bapak Ibu harus berlipat ganda minimal 19 kali. Supaya apa? Bikin Bapak Ibu cukup tenaga buat bikin Bapak Ibu hidup. Kalau cuma 2 kan Bapak Ibu kurang tenaga kan, Bapak Ibu lemes dan lain-lain kan. Nah, supaya Bapak Ibu nggak lemes, tenaganya berarti sel ini mesti diperbanyak. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Ya, kalau sel biasa membelah diri, hitungan 3 bulan. 80 hari, 100 hari, 120 hari, membelah diri, sel normal. Kalau sel kanker membelah diri, hitungan hari. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, terus ya jadi begini Bapak Ibu. Nah ya, membelah diri lebih banyak. Ini namanya jaringan kanker. Sudah paham Bapak Ibu proses terjadinya kanker? Bapak Ibu yang kena kanker sudah paham proses yang terjadi di dalam tubuh Bapak Ibu semua? Ini dia prosesnya. Oke, nah Bapak Ibu sudah tahu tadi penyebab kanker dan proses terjadinya kanker. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu tesnya. Oke? Tesnya. Tes kanker Bapak Ibu apa? Itu yang ada di darah ya. Bisa CEA, PSA, itu ada tes darah buat kanker. Buat tes kanker. Yang kedua adalah termografi. Termografi itu dilihat panas Bapak Ibu. Dilihat apakah ada panas. Itu bisa jadi ada kankernya. Apa hubungan Pak Dokter? Panas sama kanker? Ada hubungannya. Hubungannya di sini. Sel kanker kalau ngumpul begitu, ngumpul kayak begini, ya. Kalau sel kanker ngumpul kayak begini, jadi jaringan padat keras, menghasilkan apa? Menghasilkan panas. Menghasilkan panas Bapak Ibu, karena ngumpul selnya di satu, dempet-dempet begitu. Oke? Itu bisa dideteksi sama termografi. Jadi termografi itu deteksi panas, bisa ketahuan apakah segede gini panasnya udah ketahuan. Nah ini kanker nih, ada panas di situ ya.
kanker. Ya ketahuan, gampang. Termografi tidak pakai radiasi sehingga bisa dilakukan berulang-ulang berkali-kali buat seluruh tubuh. Oke? Termografi yang aman. Di Indonesia termografi nggak ada. Adanya apa? Adanya mamografi, adanya PET scan, apalagi? Yaitu adanya PET scan, adanya mamografi. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya. Yang bagi bapak-bapak di sini yang punya istri atau punya mertua atau punya anak perempuan, ya, atau punya orang tua perempuan, ibu, oke, ibu atau ibu mertua, tolong bilangin ini ya. Tidak boleh dimamografi. Untuk screening nggak boleh. Kenapa tidak boleh dimamografi? Bapak Ibu ke rumah sakit ke bagian radiologi. Bagian radiologi itu buat Bapak Ibu mamografi. Depannya ada tulisan apa? Nih tulisannya. Danger, radiasi. Warning, radiasi. Terus ibu mau mamografi gitu maksudnya. Mau deteksi kanker dengan radiasi. Ya ibu malah kena kanker dong Bu. Radiasi ini bikin kanker kan Bu. Gimana sih logikanya? Ibu mau tahu apakah ada kanker atau tidak kan? Malah dikasih radiasi. Ya kena kanker beneran dong Bu. Gimana sih ceritanya? Bingung saya, kebalik-balik dunia ini. Protokol kanker dokter awet muda yang pertama adalah tidak makan atau minum manis lagi. Ya, itu yang pertama. Tidak makan atau minum manis lagi. Segala sesuatu yang di lidah terasa manis tidak dimakan lagi. Gampang kan? Oke. Kenapa Pak Dokter? Kenapa orang kena kanker nggak boleh makan manis? Nih sel kanker. Sel kanker makannya apa ini? Banyak reseptor insulin, tempat masuk gula. Artinya apa? Sel kanker makannya gula. Kalau Bapak Ibu makan manis, ngasih makan kanker, tambah banyak kankernya. Ya, nggak makan manis lagi. Bapak Ibu ada yang nanya kan? Gula jagung boleh nggak? Berarti ini nggak ngerti Bapak Ibu. Ada informasi yang masuk ke telinga, langsung dijawab sarafnya ke mulut. Jadi informasinya itu bukan dipikir dulu di kepala, tapi langsung dijawab. Luar biasa. Ya, saya ini sudah menjelaskan terbata-bata. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mengerti. Yang kedua adalah tidak makan tepung lagi. Tidak makan tepung lagi. Apa hubungannya Pak Dokter? Kalau nggak makan gula, saya sudah paham. Karena sel kanker makannya gula. Kalau tepung apa hubungannya Pak Dokter? Kalau tepung apa hubungannya? Tepung itu termasuk makanan yang kadar glycemic index tinggi. Tinggi kadarnya glycemic index. Artinya apa nih? Menaikkan gula darah. Walaupun tepung rasanya tidak manis, tapi dia menaikkan kadar gula darah. Sama aja makan manis. Ya. Jadi semua bahan dasar tepung, makanan yang berbahan dasar tepung tidak dimakan lagi. Contohnya Bapak Ibu, contohnya apa? Contohnya apa? Makanan berbahan dasar tepung apa aja? Gorengan, roti, apalagi? Bakso, kue bolu, donat, mie instan, bakwan, cimol, mie ayam, pizza, apalagi? Nasgor, bukan tepung kan? Ya, semua tepung Bu, tepung sagu, tepung Garut, tepung Kalimantan,
tepung Amerika, tepung bulan, tepung Jupiter, tepung Andromeda, tepung dari planet mana, Saturnus, tetap nggak boleh ya Bu. Misalnya malam-malam ibu dikasih tepung sama alien. Ini tepung dari Saturnus, bagus tepungnya, dimakan. Nggak boleh juga Bu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dapat tepung dari Saturnus, dari alien planet Saturnus, nggak boleh dimakan juga ya. Tepung, ingat tepung. Terus makannya apa dong Pak Dokter? Bapak Ibu makannya makan beneran, bukan makannya dari tepung. Oke, makannya adalah yang kadar glycemic index rendah. Itu yang dimakan. Contohnya apa? Contohnya singkong. Ini kadar glycemic index rendah. Singkong silakan. Beras merah, beras hitam, kadar glycemic index rendah. Sayuran hijau, kadar glycemic index rendah. Buah nih, buah apa? Alpukat. Nggak manis kan? Kadar glycemic index rendah. Ini dimakan Bapak Ibu. Makanan ini. Ya, bukan pajangan. Oke? Yang lain apa Pak Dokter? Saya nggak suka lima-limanya. Google. Ya, silakan Bapak Ibu Google sendiri. Makanan rendah glycemic index. Enter. Langsung keluar makanan dari kutub utara sampai kutub selatan tuh. Makanan rendah glycemic index. Pilih sendiri mau yang mana. Oke? Saran saya adalah Bapak Ibu pilih makanan di Google itu yang kadar glycemic index-nya di bawah 40. Ya Bapak Ibu, di bawah 40. Silakan Bapak Ibu pilih makanan yang kadar glycemic index-nya di bawah 40. Google. Kalau di Google, rendah glycemic index itu 55 kadarnya. Dokter awet muda tidak sarankan 55 karena masih ketinggian 55. 40 bagusnya. Ya, di bawah 40 silahkan pilih. Makan sendiri. Oke? Ya, Bapak Ibu sudah tahu semua makanan orang kena kanker. Nggak boleh manis, nggak boleh tepung, makannya yang low glycemic index atau kadar glycemic index rendah. Nomor 3. Protokol kanker. Tidak masukin racun lagi. Racun Pak Dokter? Betul. Tadi kan udah tahu penyebab kanker yang pertama apa? Racun kan? Bapak Ibu banyak masukin racun kan? Kena kanker makanya. Ya. Jadi protokol nomor 3 adalah tidak masukin racun lagi. Dari mana Dok racunnya? Perasaan saya makan biasa aja. Makan biasa, nggak masukin racun. Yang pertama racun dari mana? Dari pasta gigi. Hah? Pasta gigi ada racunnya Pak Dokter? Betul. Nama racunnya apa Pak Dokter? Fluoride. Fluoride itu racun. Jadi Bapak Ibu silahkan cari pasta gigi yang tidak pakai fluoride. Ada. Cari. Ya. Nomor 2. Kalau Bapak Ibu mau tahu pasta gigi saya, itu Bapak Ibu silahkan lihat di VT Dokter Awet Muda. Itu ada pasta gigi alami. Dari VCO, dari garam laut, dari soda kue, dari peppermint oil. Bikin sendiri pasta gigi bisa Bu. Ada di VT saya cara bikinnya. Silahkan lihat. Oke? Enak seger lagi. Ada aroma peppermint. Enak. Dari mana lagi racunnya Pak Dokter? Deodoran. Deodoran itu ada racunnya. Apa nama racunnya Pak Dokter? Aluminium. Makasih robot 88. Aluminium itu racun saraf. Ya, belum tahu ya Bapak Ibu. Untuk perempuan, ngoles-ngoles deodoran yang ada aluminiumnya dekat organ apa ini? Organ payudara. Hati-hati ya. Saya sudah peringatkan ya. Nanti di kemudian hari tiba-tiba ada benjolan, jangan kaget ya. Saya sudah peringatkan. Ya. Jadi ganti deodoran Bapak Ibu yang tidak pakai aluminium. Yang tidak pakai aluminium karena aluminium racun saraf. Ya, jadi
ciri khas deodoran ada aluminium itu keteknya kering. Ketek kering sampai 5 hari nggak mandi. Itu pakai aluminium pasti. Pasti pakai aluminium. Ini ketiak saya basah Bapak Ibu. Ketiak saya basah kan? Saya pakai deodoran yang nggak pakai aluminium. Keteknya basah tapi nggak bau. Tidak bau Bapak Ibu. Kalau besok saya nggak mandi, bau. Ya, jadi deodoran Bapak Ibu bukan pakai deodoran 5 hari nggak mandi nggak bau, bukan. Ya, tiap hari pakai deodoran kan, mandi kan. Jadi Bapak Ibu jangan mau jorse di sini berharap keteknya nggak bau ya. Apa nggak mandi 5 hari berharap ketek nggak bau? Ya, jadi Bapak Ibu silahkan pakai deodoran yang tidak pakai aluminium. Ada. Saya pakai deodoran namanya Sebamed. Ini Bapak Ibu bisa beli di Watson, di apotik-apotik yang dari luar negeri. Watson, kemungkinan Century, apalah. Ini ada nih. Cuma agak jarang. Ya, ini deodoran. Yang kuning itu buat kulit sensitif, yang biru itu buat yang aktif. Sama dengan yang ini, cuma saya beli yang warna hijau. Yang warna hijau nggak ada di online ya. Ini saya beli di Watson. Ini juga baru pertama kali. Biasa saya pakai yang kuning. Biasanya saya pakai yang kuning. Ini sekali-sekali saya pakai yang hijau. Baru nemu nih hijau juga. Ya Bapak Ibu, nih tidak ada aluminium. No aluminium salt. Ya Bapak Ibu kebaca nggak sih? Saya ini ya. Saya mau. Nah ya Bapak Ibu. Ya, no aluminium salt. Ya, tidak pakai aluminium. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan beli deodoran ini aja. Kalau Bapak Ibu tidak mau masukin aluminium. Karena aluminium racun saraf. Nomor 3. Dari mana racun? Racun yang ketiga adalah panci anti lengket. Panci anti lengket Bapak Ibu itu bahan dasarnya aluminium. Nah, Bapak Ibu makan tiap hari pakai panci anti lengket kan? Hati-hati ya. Ada ion aluminium masuk ke makanan, Bapak Ibu makan. Belum lapisan lengketnya. Lapisan lengket mengandung racun juga. Aluminium racun, lapisan lengket racun. Double kena racun. Jadi Bapak Ibu, kalau mau panci buat masak, buat goreng apa, tidak boleh pakai yang aluminium. Nggak boleh. Diganti dengan yang stainless steel, kemudian panci kaca tuh buat rebus berarti ya, bukan buat goreng. Kalau goreng pakai stainless steel. Kemudian pakai kendi. Zaman dulu tuh nenek moyang kita pakai kendi kan, itu boleh Bu, buat masak sop itu pakai kendi, boleh. Nggak ada racunnya. Oke, jadi panci aluminium, kemudian panci kaca atau panci kendi. Kalau ada panci kaca atau kendi saya jualan juga di sini, cuma nggak ketemu ya panci kaca sendiri. Oke, biar Bapak Ibu sekalian belilah. Ya, atau panci yang stainless steel. Oke, yang keempat dari mana racunnya? Dari sampo, sabun, make up, lipstick, lotion, sunscreen. Ada apanya nih semua? Ada paraben. Apa itu paraben? Racun. Bisa bikin kanker. Nah, Bapak Ibu, kemarin heboh ya. Ada kosmetik abal-abal. Ya kan? Kemarin heboh kan ada kosmetik abal-abal. Mengandung niacinamide katanya berapa persen. Padahal ngibul, nggak ada isinya. Bapak Ibu, dokter awet muda sudah setahun yang lalu memperingatkan Bapak Ibu semua, hati-hati sama kosmetik nggak jelas ini, apalagi nggak ada isinya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya ngomong berkali-kali kan, kebukti kan, setahun kemudian kebukti. Kosmetik bohong semua isinya. Apalah. Bapak Ibu kosmetik itu ya, Bapak Ibu tolong dilihat isi kosmetiknya, isi kosmetik dilihat satu persatu. Apakah bisa bikin kanker atau tidak? Di sini saya kasih spillnya. Ya.
Saya kasih linknya. Nih Bapak Ibu. Kosmetik Bapak Ibu, tolong dilihat di kamar rias, diambil, dilihat isinya di sini. Ya. savecosmetics.org/chemicals. Ya. Kalau isi dalam kosmetik Bapak Ibu ada di sini bisa menyebabkan kanker, jangan dipakai lagi. Dokter awet muda menyelamatkan Bapak Ibu, bukan bikin Bapak Ibu jadi tambah sakit. Ya, kalau orang di luar sana jualan segala sesuatu yang isinya nggak jelas, bikin Bapak Ibu sakit, cuma mentingin duit. Komisinya berapa atau berapa? Dokter awet muda nggak mau begitu. Makanya Bapak Ibu perhatikan dah, apa namanya TikTok saya. Mana ada TikTok saya itu endorse produk-produk makanan nggak jelas. Kagak pernah ada kan? Bapak Ibu coba perhatikan TikTok saya. Saya follower saya sudah 250.000. Sudah banyak yang endorse saya setiap hari mau endorse. Madu lah bisa bikin diabetes sembuh. Kemudian apalah suplemen inilah, suplemen buat diabetes lah, suplemen banyak Bu. Kalau saya tujuannya cuma jualan buat cari cuan, udah banyak di link saya itu jualan begituan Bu. Saya tidak mau bikin Bapak Ibu semua sakit, saya tidak mau. Apalagi ada produk yang belum dites laboratorium, sudah BPOM coba. Ada produk sudah BPOM, tapi hasil lab laboratorium tidak ada. My goodness. My goodness. Coba kok saya ambil begituan. Saya ambil endorse begitu coba. Tanggung jawab saya di mana coba? Ya, Bapak Ibu bisa sendiri, PT saya bersih, nggak ada produk-produk nggak jelas. Paling kemarin saya masukin jam tangan kan, jam tangan nggak bikin Bapak Ibu bahaya kan. Ini justru membantu Bapak Ibu buat ngukur nadi olahraga supaya nggak kena serangan jantung kan. Justru ini wajib Bapak Ibu punya. Jam tangan ini wajib Bapak Ibu punya buat berolahraga supaya tidak kena serangan jantung. Apalagi di PT saya yang baru mulai kemarin. Nih, saya pakai Sebamed kan, supaya Bapak Ibu nggak ada racun kan? Boleh dong. Ya kan sekalian edukasi Bapak Ibu, sekalian jualan. Boleh dong. Ya jadi produk saya itu bukan produk kacang-kacangan. Bikin Bapak Ibu putih lah, nggak ada jerawat lah, minumlah suplemen ini. Apalah ngibulin orang. Ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tolong di screenshot nih. Semua kosmetik Bapak Ibu, sabun, sampo, ya, odol, pasta gigi, dicek di semua isinya. Apakah mengandung barang-barang berbahaya? Kalau iya, jangan dipakai lagi, Bu. Apalagi Bapak Ibu pergi ke klinik kecantikan, dapat salep, tidak ada isinya. Tidak ada daftar isinya. Jangan dipakai, Bu, please. Saya ulang ya. Kalau ibu-ibu nih biasanya, perempuan nih, berobat ke klinik kecantikan, dapat salep, tidak ada daftar isinya, jangan diterima. Jangan, Bu. Kalau ada merkuri gimana? Ibu tahu dari mana? Nggak tahu kan? Ayo, Bu. Jual otomotif, silakan Pak, asal menguntungkan. Bu, otomotif kan nggak bikin bahaya kan untuk makan kan? Oke, jadi Bapak Ibu, itu racun ya, dari luar. Dari mana lagi racun Pak Dokter? Dari polusi lingkungan, racun. Ya, polusi lingkungan racun, kemudian rokok racun, kemudian pestisida racun. Itu semua racun dari luar. Ada lagi racun dari dalam. Apa itu dok racun dari dalam? Racun dari dalam adalah kegemukan. Kegemukan Bapak Ibu. Oke? Kegemukan, kalau Bapak Ibu gemuk, itu sel lemak yang visceral bagian dalam itu mengeluarkan zat-zat peradangan, bikin Bapak Ibu keracunan. Keracunan bisa bikin kanker. Jadi, kalau Bapak Ibu gemuk, itu bakal kena kanker. Kenapa? Penyebab kanker nomor 2 apa? Kegemukan kan? Nah, itu dia. Ya, jadi
Bapak Ibu yang gemuk jangan bilang, oh saya sehat. Bapak Ibu yang gemuk, belum berasa, belum jadi penyakitnya ya. Ditungguin aja. Kalau Bapak Ibu gemuk, sakitnya serangan jantung, stroke, diabetes tipe 2, kanker, dengkul somplak ya. Jadi Bapak Ibu yang belum kena penyakit ini, sehat, masih berasa sehat kan? Tungguin aja ya. Yang mana dulu yang datang nanti ngomong ke saya ya. Jadi Bapak Ibu yang gemuk mau turun berat badan, lakukan protokol kanker dan atau protokol diabetes. Dijamin turun berat badan dengan protokol diabetes. Dijamin. Protokolnya gratis. Ada di YouTube, ada di Twitter, Dokter Awet Muda. Coba, sudah dijamin turun berat badan, gratis lagi. Luar biasa. Ya. Oke Bapak Ibu, itu yang nomor 3. Tidak masukin racun lagi. Racun dari luar sama dari dalam. Yang keempat, protokol kanker yang keempat adalah detox. Sudah masukin racun nomor 3 kan? Sekarang kita detox nomor 4. No, I don't want to play with you. Later, not now. No. Oke? Jadi protokol kanker nomor 4 adalah keluarin lagi racunnya. Sudah masuk racun tadi kan? Kita keluarkan racunnya nomor 4, detox. Detoxnya apa, dokter? Detox darah sama detox usus. Jadi ada 2 detox. Detox darah ada dua macam. Mau pilih yang mana salah satu terserah. Yang pertama, detox darah dengan kunyit. Resep detox darah kunyit itu adalah 10 ruas jempol kunyit kuning ditambah 5 butir lada hitam, digerus halus atau di blender, dikasih air mendidih, tunggu adem, lalu diminum. Saya ulang, detox darah, oke? Kunyit 10 ruas jempol kunyit ditambah 5 butir lada hitam, digerus halus atau di blender, dikasih air mendidih, tunggu adem, diminum. Orang kena kanker minimal 5 kali sehari. Sehari 5 kali. Orang yang tidak kena kanker tapi pulang pergi naik motor kena polusi, wajib minum detox kunyit ini sehari sekali sebelum ke kantor atau pulang kerja. Minumin. Ibu-ibu bikinin suaminya ya kalau suami naik motor tiap hari. Why? Kenapa Pak Dokter orang kena kanker? Kenapa detoxnya mesti pakai kunyit kuning? Kenapa? Kunyit kuning Bapak Ibu itu mengandung zat namanya kurkumin, bisa mengeluarkan enzim detox di hati paling kuat, namanya glutathione transferase. Enzim glutathione transferase ini bisa nyuci darah Bapak Ibu di hati, dikeluarkan semua racunnya, dikeluarkan semua logam berat melalui empedu dan atau melalui ginjal. Glutathione transferase keluar banyak kalau ada kunyit. Ya, jadi itulah kenapa Bapak Ibu harus makan kunyit untuk yang kena kanker. 5 kali sehari tadi ya resepnya ya. Nah, itu yang pertama, buat detox darah, kunyit. Yang kedua, kunyit itu termasuk anti radang. Anti radang paling kuat di dunia namanya kunyit. Bahkan kunyit ini bisa menonaktifkan gen penyebab peradangan. Namanya apa tuh ilmunya? Nutrigenomik. Nah, itu contoh. Contoh nutrigenomik ada di kunyit yang bisa menonaktifkan gen penyebab peradangan. Kalau obat-obatan radang itu cuma di tingkat enzim, memblok enzim ini, blok enzim itu supaya nggak meradang. Kunyit
lebih hebat lagi ciptaan Tuhan. Apa? Menonaktifkan gennya penyebab peradangan. Luar biasa kunyit Bapak Ibu. Nomor 3. Kenapa harus pakai kunyit? Nomor 3. Kunyit ini anti kanker. Nah, Bapak Ibu, sekalian detox, sekalian anti radang, sekalian masukin anti kanker. Makanya minumnya 5 kali sehari minimal. Oke? Itu resepnya. Kunyit aja itu tidak diserap di usus. Kalau Bapak Ibu minum kunyit aja tidak diserap di usus. Mesti pakai lada hitam supaya membantu penyerapan di usus. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli jamu gendong, jamu embok-embok gendong itu dulu waktu saya kecil tuh dia digemblok ya, pakai kain gitu kan, digemblok, jamu gemblok kan. Kalau zaman sekarang tuh embok-emboknya pakai motor, pakai sepeda kan, lebih itulah modern. Itu dia nggak ada lada hitam, cuma ada kunyit. Ya tolong Bapak Ibu kalau minum begituan, tambahin sendiri kunyitnya di bubuk gitu ya. Minum, oke? Supaya membantu penyerapan si kunyit di usus. Nomor 2 yaitu detox darah dengan kopi. Kopi Bapak Ibu. Ingat ya, kalau minum jamu gendong tidak boleh minum jahenya yang manis ya, nggak boleh ya. Ingat tidak boleh makan manis. Jahenya itu yang manis itu nggak boleh diminum ya, bahaya. Protokol kanker yang detox darah yang kedua adalah dengan kopi. Detox darah itu bisa juga dengan kopi. Kopinya bukan Bapak Ibu beli kopi yang Bapak Ibu biasa makan di mall atau di restoran kopi, bukan. Kopinya khusus. Syaratnya 3. 1. Kopinya harus organik. Tidak boleh kopi nggak boleh organik, nggak boleh. Nomor 2, kopinya dimasak dengan uap panas, bukan di ongseng penggorengan. Bapak Ibu kalau beli kopi di restoran, di mall, oke, kalau Bapak Ibu beli kopi di mall, itu masaknya di ongseng penggorengan, ya. Nah, kopi yang buat detox darah tidak boleh di ongseng penggorengan, mesti dipakai uap panas. Yang kedua syaratnya. Yang ketiga, syarat kopinya adalah setengah matang. Dimasaknya itu setengah matang yang ketiga. Ya, jadi yang pertama organik, dimasak dengan uap panas, kemudian masaknya setengah matang. Syaratnya, ya. Kemudian kopinya digerus, kemudian dimasak sampai mendidih, tunggu adem 37 derajat, dimasukin lewat belakang. Lewat belakang. Namanya apa? Kopi enema. Kopi enema, ya. Silakan lihat di YouTube apa itu kopi enema, ya silakan. Saya melakukan kopi enema setahun sekali, 6 bulan sekali, supaya buat detox aja. Why? Kenapa detox darah mesti pakai kopi enema? Kopi yang setengah matang Bapak Ibu, itu masih ada zat namanya asam palmitat. Asam palmitat ini, Bapak Ibu, bisa mengeluarkan enzim detox di hati yang buat detox darah kita namanya glutathione transferase 7 kali lebih banyak kalau ada asam palmitat di kopi setengah matang. Ya, jadi itulah gunanya kopi setengah matang ya. Masuknya lewat belakang kan, jadi banyak masuknya. Kalau Bapak Ibu minum, nggak kuat lambungnya. Makan kopi kebanyakan, lambung nggak kuat kan. Kalau lewat belakang tuh bisa banyak. Bisa setengah liter, bisa 34 liter tuh lewat belakang ya. Tuh masuk semua, asam palmitat banyak, keluar enzim buat detox darah banyak. Kayak 7 kali lipat. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai kopi enema, nggak usah dilakukan. Kan ada 2 pilihan kan, pakai kunyit atau pakai kopi enema. Kalau Bapak Ibu kopi enema geli, nggak usah dilakukan, pakai kunyit aja. Oke?
saudara. Yang kedua adalah detox usus. Resep detox usus itu adalah 3 batang seleri alias seledri buat di jus, namanya seleri, 3 batang yang besar, tambah 1 wortel, tambah 1 timun, tambah 1 lemon, tambah 1 apel hijau. Ini resepnya. Saya ulang. 3 batang seleri, 1 timun, 1 wortel, 1 apel hijau, 1 lemon. Ya, ini semua di blender dan atau di juicer, diminum sehari. Yang kena kanker 7 kali. 7 kali yang kena kanker. Minum jus ini sehari 7 kali dibikin. Ya, itu tadi sekali bikin ya, sekali minum tadi. Berarti mesti 7 kali bikin kayak begitu yang kena kanker. Cara bikin jus detox usus ada di VT Dokter Awet Muda. Judulnya detox usus, ada paling atas. Ya, Bapak Ibu, ada di jus detox usus di paling atas. Kalau Bapak Ibu lihat di VT saya, Dokter Awet Muda, yang tentang jus detox usus, Bapak Ibu, saya spill Bapak Ibu ya. Itu dia ada komen untuk orang yang kena kanker. Ya, ini dia. Jus detox usus ya, warna hijau nih Bapak Ibu. Ya, warna hijau kita klik. Oke? Ya kan? Tuh. Jus detox usus anti kanker, oke? Bapak Ibu klik ini, klik komentar. Klik komentar, Bapak Ibu lihat komentar nomor 1, 2, 3. Komentar nomor 3 Bapak Ibu baca. Saya bacain. Terima kasih banyak Pak Dokter. Semakin diberkati, bersyukur kepada Tuhan. Istri saya kondisinya semakin hari semakin membaik. Istri saya kanker usus sudah menyebar ke rahim. Berarti stadium 3, stadium 4 nih. Oke. Vonis dokter adalah paliatif. Apa itu paliatif? Nggak bisa diobatin lagi. Tinggal tunggu waktunya. Namanya paliatif. Setelah minum detox usus dan detox darah, resep dari Pak Dokter, BAB-nya lancar banget. Perutnya mengecil karena ada kanker di usus kan, perut besar kan, perutnya mengecil. Staminanya meningkat, lukanya mengering, semuanya membaik. 9 aturan bebas kanker dari dokter saya ikuti semua. Perubahan itu terlihat sangat jelas di luar akal pikiran saya. Obat dokter di rumah sakit tidak mengubah kondisi, tapi obat dokter muda merubah segalanya. Ada yang komen begini, Bu, Pak. Tanya sendiri sama orangnya. Ini saya nggak kenal orangnya, nggak beli paket bundling sama saya buat konsultasi gratis, enggak. Tiba-tiba dia ngikutin semua live saya kanker, diikutin semua protokolnya. Nggak pakai alasan. Membaik kondisi istrinya. Pakai kemoterapi. Nggak jelas. Bapak Ibu, baca sendiri tuh. Di jus detox usus. Di paling atas kok, saya pin. Oke, silahkan baca. Sekalian bikin cara bikinnya. Jus detox usus. Oke. Nomor 5. Protokol kanker nomor 5 adalah perbaiki semua infeksi. Kenapa Pak Dokter? Orang kena kanker kok disuruh perbaiki infeksi? Kalau Bapak Ibu ada infeksi, terus ada kanker, imun Bapak Ibu yang harusnya ngelawan kanker, ngelawan infeksi dulu. Jadi kankernya dicuekin.
Kalau Bapak Ibu ada infeksi, kanker tambah banyak. Imunnya soal cuek. Ingat ya, imun kita itu yang melawan si biang kerok kanker. Ya, jadi semua infeksi harus dihilangkan. Makanya penyebab kanker nomor 3 apa? Infeksi. Betul Bapak Ibu kan? Jadi nomor 5 adalah perbaiki semua infeksi. Dari mana infeksi Pak Dokter? Gigi. Gigi tinggal akar busuk dicabut. Gigi ada rawat akar, root canal dicabut. Itu ujungnya biasanya ada infeksi nggak ketahuan, dicabut aja. Ya. Gigi pasang logam dicabut, pasang yang nggak pakai logam. Sinusitis diobatin, congean diobatin, TBC diobatin, hepatitis diobatin, ada parasit di usus diobatin. Semua infeksi dihilangkan. Ya. Ada bintang film dari luar negeri namanya Winona Ryder. Winona Ryder itu bintang film tahun 80-an ya. Itu dia kena kanker payudara. Kemudian dia minum jus detox usus. Itu rasanya nggak enak, katanya kayak minum oli ya. Apa sayuran gitu kan, sayuran hijau kayak minum oli. Itu keluar parasit panjang dari belakang, keluar dari pup. Setelah parasitnya keluar, kankernya mengecil sendiri, hilang. Itu dia kanker disebabkan oleh infeksi, itu buktinya. Ya, infeksinya hilang, parasitnya hilang, imunnya fokus melawan kanker, sehingga kankernya mengecil, ya, dan hilang. Winona Ryder. Bapak Ibu ini cerita ada di dokumenter The Truth About Cancer. Bapak Ibu baca sendiri. Oke? Next, nomor 6. Nomor 6 adalah protokol kanker, baru anti kanker masuk. Ya, jadi Bapak Ibu minum tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, akar-akaran, daun-daunan yang anti kanker. Silakan Bapak Ibu minum. Ini ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak, bukan ciptaan saya. Saya cuma ngambil yang bagus-bagus, yang murah-murah buat Bapak Ibu semua. Ya, contohnya apa, Dok? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, akar-akaran, daun-daunan anti kanker. Apa contohnya? Contohnya adalah buah mengkudu. Buah mengkudu, Bapak Ibu, itu anti kanker. Penelitian ilmiahnya banyak. Buah mengkudu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan saya, ya. Jadi akar mengkudu, batang mengkudu, daun mengkudu, buah mengkudu, semua anti kanker. Ya, jadi Bapak Ibu yang kena kanker, tolong beli ekstrak buah mengkudu. Ingat ya, beli ekstraknya, bukan beli daunnya, beli buahnya, bukan. Ekstraknya itu udah langsung banyak buahnya, ya. Bukan beli daunnya, bukan. Oke. Ada yang jual kok. Ya, ekstrak buah mengkudu ada. Yang kedua, contoh apa lagi? Yang kedua adalah pomegranate. Makasih, Ninik Wina. Ya, pomegranate. Itu dari buah delima. Ya, buah delima. Jadi Bapak Ibu silakan beli ekstrak buah delima. Dimakan tiap hari. Oke. Yang ketiga, apalagi contohnya? Daun sirsak. Nah, jadi Bapak Ibu direbus daun sirsak tuh airnya diminum. Ya, daun sirsak, ya. Itu juga anti kanker Bapak Ibu. Apalagi jamur-jamuran, ya, reishi atau jamur-jamur lain-lain itu anti kanker. Bapak Ibu cari sendiri di Google. Cari sendiri di Google apa aja yang anti kanker. Saran saya adalah minimal 3 Bu dimakan. Bukan cuma 1. Minum ekstrak mengkudu aja, bukan. 3 minimal. Pasien saya yang ada benjolan payudara keras itu kiri kanan, itu menghilang benjolannya selama 2 bulan, dia minumnya ya. Dia minumnya itu yang pertama ekstrak mengkudu, ekstrak apa namanya? Ekstrak delima ya. Ekstrak delima, pomegranate ini delima. Ya, ekstrak delima diminum. Kemudian yang kedua dia minum ini, jamur. Mushroom kompleks ya. Dia beli ini. Dia minum ini tiap hari.
Ya, ini dalamnya banyak jamur Bapak Ibu yang anti kanker. Misalnya ada reishi ya anti kanker, ada shiitake anti kanker juga ya. Jadi banyak nih anti kanker jamur. Kemudian yang ketiga karena dia benjolan payudara, saya kasih dia minyak frankincense oil. Minyak frankincense oil ini adalah minyak anti kanker dari zaman Nabi Isa. Ya. Jadi saya olesin itu, Bapak si ibunya olesin, saya kasih sehari 3 kali. Sehari 3 kali, habis mandi pagi, siang, sama habis mandi sore. Diolesin. 2 bulan normal, nggak ada benjolan. Luar biasa, ibu senang sekali ya. Jadi minimal 3 Bapak Ibu ya, bukan cuma 1 ya. Cuma 3. Oke? Ya, jadi Bapak Ibu silakan cari sendiri yang anti kanker apa aja. Daun sisak gratis kan, minta sama tetangga ada kan, bisa kan. Jadi nggak bayar juga nggak apa-apa kan. Oke, nomor 7. Minyak frankincense oil. Ini minyak dari zaman Nabi Isa. Waktu Nabi Isa lahir, itu kan ada satu orang wise man bawa 3 barang kan. Bawa barang 1, barang kedua, ya yang ketiga ini frankincense oil dibawa. Buat si Nabi Isa-nya. Ya, ini ada di dalam sejarah kan. Ya, jadi frankincense oil. Frankincense oil. Nah, ini dia. Alfi, makasih ya Alfi. Ini Bapak Ibu. Frankincense oil. Oke, itu buat benjolan-benjolan yang cancer-cancer di luar, buat kulit. Tuh. Oke, nomor 7. Nomor 7. Protokol kanker nomor 7 adalah menaikkan imun tubuh. Ingat tadi saya bilang yang melawan kanker itu siapa? Imun tubuh kita sendiri. Jadi imun kita mesti dinaikkan. Nomor 7. Dengan cara apa? Yang pertama, suplementasi D3K2 40.000 unit. 20.000 pagi, 20.000 malam sebelum tidur. Jadi 40.000 unit minum vitamin D3K2. Fungsinya buat apa? Buat menaikkan imun kita. Yang kedua, ibu tadi yang benjolan payudara hilang 2 bulan, dia minumnya 20.000 unit pagi, 20.000 malam. Yang kedua, untuk menaikkan imun kita, makan probiotik Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu makan probiotik. Apa probiotik kepada dokter? Rekomendasi dari saya, yaitu probiotik kimchi, sauerkraut. Cara bikin sauerkraut itu paling murah sekali, paling gampang, ada di VT saya. Cara bikin sauerkraut itu paling murah Bu. Cuma kol dipotong-potong, dikasih garam, ditumbuk-tumbuk, didiamin selama 2 minggu. Jadi itu sauerkraut. Ya, banyak kuman baik. Silakan Bapak Ibu bikin sendiri. Sauerkraut. Kefir juga Bapak Ibu makan kalau mau. Yang terakhir Greek yogurt. 4 ini adalah probiotik saran saya. Ya, Bapak Ibu silakan. Kalau Bapak Ibu mau yang ringkas, yang ringkas probiotik, Bapak Ibu bisa beli namanya seed.com. Seed. Ini adalah probiotik paling canggih sedunia nih, seed ini. Ya. Saya terbantu sekali nih dengan seed ini. Pup saya jadi bagus ya. Seed bagus. Ya, itu untuk suplementasi. Kalau Bapak Ibu nggak mau yang ribet-ribet bikin sendiri, ya suplementasi lah. Nomor 8. Protokol kanker nomor 8 adalah grounding. Apa itu grounding Pak Dokter? Nyeker. Nyeker di tanah, di rumput, di pasir pantai. Pilih salah satu yang mana. Kenapa orang kena kanker kok disuruh nyeker? Apa hubungannya? Kalau Bapak Ibu nyeker, itu tukeran ion sama bumi. Ion apa ketukeran? Ion hidrogen. Sehingga apa? Tukeran ion sama bumi, ion hidrogen, pH tubuh jadi netral. pH tubuh netral bahkan basah itu bisa membantu mempercepat penyembuhan kanker. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu beli minuman pH tinggi. Nggak ada gunanya. Nggak perlu beli alat buat bikin
air jadi pH tinggi, 40 juta nama alatnya. Ya, nggak perlu. Ya, nggak usah. Oke, kenapa? Ada yang gratis ciptaan Tuhan. Nggak perlu beli begituan. Grounding nyeker gratis. Bapak Ibu, ya tiap hari berapa lama? 2 jam. Nyeker itu bisa jalan, bisa diem aja, bisa tiduran. Apa aja Bu, yang penting nempel sama bumi. Oke? Nomor minum probiotik kapan? Kapan aja Bu. Nomor 9. Protokol kanker nomor 9 adalah ikhlas. Memperlancar energi tubuh. Memperlancar energi meridian tubuh. Supaya apa? Membantu proses penyembuhan kanker. Kalau Bapak Ibu kena kanker, biasanya ada energi keblok. Energi keblok itu di tubuh Bapak Ibu, itu bisa tambah banyak kankernya, nggak sembuh-sembuh. Oke? Jadi, untuk memperlancar energi tubuh, bagaimana caranya? Ada 4. 1. Cara memperlancar energi tubuh adalah dengan cara ikhlas, Bu. Bapak Ibu ikhlas. Jangan dendam sama orang lain, nggak perlu sama orang, nggak perlu. Sudah nggak ada dendam sama orang, nggak ada benci, nggak ada dengki di antara kita. Ikhlasin aja, Bu. Ya. Karena ibu-ibu yang kena kanker payudara sebelah kiri itu karena dengki sama keturunan. Sama anak, mertua, mantu, cucu, cicit. Ya, benci sama keturunan, kanker payudara sebelah kiri. Yang kena kanker payudara sebelah kanan, benci sama pasangan, sama suaminya. Nggak usah, Bu. Ya, menurut statistik begitu. Jadi nggak usah, Bu, benci-bencian. Nggak usah, biarin aja. Jam 10 malam belum pulang, ditelepon nggak diangkat. Biarin aja, Bu. Dosa punya dia kan, bukan punya ibu kan. Oke, nggak usah dipikirin, Bu. Biarin aja. Ya. Nomor 2. Memperoleh energi tubuh adalah tidak ada kata kotor keluar dari mulut. Nggak ada. Semua kata dari mulut keluar baik semua. Tidak ada kata kotor. Kebun binatang juga nggak ada di mulut. Tutup kebun binatangnya, binatang pulang ke hutan semua. Oke? Marah boleh, nada naik boleh, tapi tidak ada kata kotor. Ya. Nomor 3. Positive mindset. Jangan negative thinking, Bu. Positif aja. Suami belum pulang, ditelepon nggak diangkat jam 10 malam. Oh, jangan-jangan dia sedang rapat dengan orang lain untuk proyek baru buat memperlancar penghasilan keluarga. Amin, amin, ya robbal alamin. Didoain, Bu. Bukan di negative thinking. Jangan-jangan ini ketemu si A, si B, si C. Nggak usah, Bu. Positive thinking aja. Oke? Nomor 4. Latihan protokol meridian. Ada latihannya, Bu, untuk memperlancar energi tubuh. Gimana latihannya, Pak, Bapak Ibu? Latihannya begini. Ya, seperti itu latihannya. Latihannya Bapak Ibu, saya belajar protokol meridian, latihannya 1 juta saya bayar untuk tahu protokol meridian. Untuk Bapak Ibu, masyarakat Indonesia gratis. Ada di VT Dokter Awet Muda paling atas, judulnya energi tubuh. Silakan yang kena kanker wajib melakukan protokol meridian sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nggak apa-apa, silakan. Ya, wajib yang kena kanker lakukan 3 kali sehari. Protokol meridian ada di VT Dokter Awet Muda, silakan di-share ke semua orang, Bu. Itu bukan hanya untuk kanker, Bu. Bisa buat stroke, bisa buat serangan jantung, bisa buat anaknya lagi demam. Siapa sih anaknya lagi demam? Lakukan protokol meridian, Bu. Mempercepat penyembuhan si anak. Apalagi, semua hal, pokoknya semua Bapak Ibu lagi sakit, dirawat di rumah sakit, dilakukan protokol meridian. Siapa di sini Bapak Ibu yang keluarga lagi dirawat di rumah sakit? Lakukan protokol meridian. Keluarganya nggak bisa tepuk-tepuk, yang jaga tepuk-tepuk, Bu.
Yang jaga suruh tepuk-tepuk si pasiennya. Ya, jadi ini untuk semua penyakit Bu, untuk memperlancar energi tubuh, gratis buat masyarakat Indonesia, nggak bayar Bu, ada di PT saya. Oke? Protokol kanker sudah selesai.